Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan Jemaat GPIB Pelangi Keselawang menyampaikan selamat beribadah kepada Tuhan dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya. Sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Mari kita berdoa. Kembali kami menaikkan ungkapan syukur atas segala tindakan kami yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kiranya semua itu makin mempererat hubungan persekutuan kasih kami bersama dengan Tuhan. Melalui ibadah ini, kami hendak memuliakan nama Tuhan. Kuduskanlah kami akan dapat memasuki hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur dari Mazmur 40. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Yang di rumah bisa dibaca secara berbalasan. Demikian Mazmur pujian, syukur dan doa untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakan minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas kaki batu, bukit batu, menetap langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Demikian Mazmur pujian. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 364 bait 1 dan 2.
di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami ingin kembali mendengar suara-Mu untuk dinyatakan di dalam persekutuan ini. Bimbinglah kami agar dapat memahami kehendak Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-6. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang di dalam kehidupan yang kita jalani, seringkali kita tidak bisa memahami mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi saudara-saudara, kita bisa menghadapinya dengan mencermati hal-hal yang besar yang Tuhan pernah lakukan di masa yang lampau. Mazmur yang baru kita baca tadi, Mazmur pasal 126 ayat pertama sampai yang ke-6, memiliki latar belakang pada situasi kembalinya orang Israel dari pembuangan di tanah Babel. Saudara-saudara, peristiwa kembalinya mereka ke Yerusalem itu mereka maknai dalam kehidupan iman sebagai bukti akan adanya kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Kini Tuhan telah mengakhiri masa-masa penderitaan mereka, dan Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan umatnya. Suasana sukacita inilah yang kita lihat tergambar di dalam ayat yang pertama sampai pada ayat yang ketiga. Tetapi begitu kita membaca pada ayat yang keempat,
suasana sukacita itu berubah menjadi muram. Umat Tuhan berseru, "Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb." Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Rupa-rupanya setelah orang Israel tiba kembali di tanah Yerusalem, mereka mendapati kenyataan yang begitu buruk. Yerusalem sekarang sudah tinggal menjadi puing-puing. Tanah-tanah subur yang dahulu menjadi tempat mereka bercocok tanam, sekarang semuanya sudah ditumbuhi oleh rumput ilalang yang tinggi. Artinya bahwa ketika mereka kembali ke Yerusalem, segala sesuatu itu harus dimulai dari titik nol kembali. Mereka harus memulainya dari awal. Dan pada titik itulah kemudian mereka menaikkan pengharapan kepada Tuhan. Ini adalah situasi yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka tidak dipersiapkan untuk menghadapi situasi itu. Karena yang mereka pikirkan adalah ketika mereka pulang dari Babel, tiba kembali ke Yerusalem, mereka akan mendapati semuanya sudah dibuat Tuhan dengan baik. Tapi kenyataan yang mereka saksikan tidaklah demikian. Tetapi kita melihat dalam situasi itu, mereka tetap menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan. Maka kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat itu, ya, di situ kita lihat bahwa bentuk doa yang dinaikkan itu bukanlah menjadi sebuah bentuk doa keputusasaan, tetapi justru di dalam doa itu ada sebuah harapan baru yang dilandasi oleh iman dari umat Tuhan yang ingin mempercayakan hidup mereka kepadanya. Dan karena itulah sikap yang optimis dari umat Tuhan itu tergambar dengan sangat jelas kalau kita membaca dalam ayat yang kelima sampai yang keenam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh orang Israel ini sebenarnya juga menjadi bagian dalam pengalaman iman kita. Pengalaman yang sama yang menunjukkan bahwa masalah itu seringkali muncul sebagai bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Dan tidak jarang persoalan yang harus kita hadapi itu datang begitu beruntun. Persis seperti kata pepatah, habis jatuh tertimba tangga pula. Saudara-saudara, sebagai manusia kita seringkali datang dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa kau timpakan masalah ini atas hidup kami?" Kini melalui Mazmur 126 ini kita diajak untuk kemudian memahami arti hadirnya masalah itu dengan baik dalam sudut pandang Tuhan. Kita diajak untuk melihat bahwa masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pastilah ada hikmah di dalamnya, di mana ada rencana Tuhan yang baik hendak dinyatakan melalui masalah yang sedang kita alami. Masa lalu, masa kini, dan masa depan kita semuanya ada di dalam campur tangan Tuhan. Masa lalu memberikan kepada kita sebuah pelajaran iman yang luar biasa, bahwa kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita belajar dari pengalaman masa lalu, khususnya dari kehidupan orang Israel, bahwa ketika mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Tuhan, maka dikatakan Tuhan tidak segan akan memberikan hukuman atas kehidupan mereka. Artinya bahwa kasih setia Allah itu selalu ingin dinyatakan bagi hidup kita semua yang mengandalkan Dia. Pengalaman masa lalu kita menunjukkan semuanya itu. Dan ketika kita tarik dalam kehidupan masa kini, membuat kita punya pengharapan. Dan ketika kita melihat masa depan, pada akhirnya kita kemudian melihat ada kepastian dalam setiap janji Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi masa pandemi COVID-19 yang kita alami pada saat ini, firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan baru bagi hidup kita, bahwa kuasa Tuhan Yesus tetaplah nyata dalam janjinya untuk memulihkan hidup kita. Mungkin ada yang bertanya, jika Tuhan itu maha kuasa, mengapa Ia mengizinkan kita untuk mengalami masa pandemi COVID-19? Saudara-saudara, saya ingin membantu kita untuk memahami maksud Tuhan dengan ilustrasi ini.
Jika kita tidak memiliki kebutuhan untuk menulis, pertanyaannya adalah apakah kita membutuhkan alat tulis seperti pensil atau ballpoint? Tentu saja kalau kita tidak punya aktivitas menulis, maka tentu kita tidak akan membutuhkan alat tulis tersebut. Kalau ini kita tarik dengan kacamata kita untuk melihat masalah pandemi COVID-19, kita kemudian belajar bahwa masalah itu memang harus hadir dalam kehidupan kita, agar supaya kita kemudian dapat melihat kemahakuasaan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Jika hidup kita diisi tanpa masalah, akankah kita mau bersandar kepada Tuhan? Akankah kita mau mengingat dan menyembah Tuhan yang telah menciptakan kita? Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan masalah, tetapi yang terjadi adalah Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami masalah. Tujuannya adalah seperti sudah disampaikan tadi, agar kita semakin bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan kuasa-Nya. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan pandemi COVID-19 ini, imanilah bahwa Tuhan Yesus akan mengakhirinya. Tuhan Yesus akan menuntun kita untuk kemudian dapat terbebas dari segala dampak buruk dari pandemi ini. Mari kita jadikan firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan kehidupan kita semakin diberkati dengan hidup yang semakin bersandar dan percaya kepada Allah yang mengatur, memelihara, dan berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita. Kiranya Ia menuntun setiap kita satu persatu dan tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Kiranya nama Tuhan Yesus kita muliakan setiap hari sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merespons akan firman Tuhan. Kita Bakti 204 bait pertama dan kedua kita nyanyikan. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah gembalaku yang memimpin langkahku, kawan seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Kami bersyukur dalam perjumpaan kami bersama dengan Tuhan dalam persekutuan pada saat ini, karena kami boleh menyelami segala karya kasih dan kebaikan Tuhan atas hidup kami, sebagai suatu karya yang tidak pernah akan berakhir terjadi bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tuntunan kasih-Mu. Ajar kami tetap selalu kuat menjalani kehidupan kami pada saat ini, dan kuatkanlah kami untuk senantiasa mempercayakannya di dalam penyertaan Tuhan yang penuh dengan kuasa yang ajaib atas hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya kasih Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami dengan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan kami serahkan juga biar kiranya kami terus setia dalam kehidupan persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan dalam kehidupan gereja bersama dengan pelayanan yang ada, baik itu dalam pelaksanaan ibadah tatap muka di gereja maupun juga secara online atau daring di rumah-rumah. Tuhan kiranya juga yang senantiasa memberkati, sehingga kehidupan gereja Tuhan tetap senantiasa memberi berkat bagi kehidupan rohani banyak orang. Kami serahkan juga untuk saudara-saudara kami pada saat ini yang tengah mengalami pergumulan dalam kondisi sakit. Tuhan, dalam kelemahan tubuh mereka, kami datang bersama dengan Engkau yang adalah sumber penyembuhan dan pengobatan yang sejati dalam kehidupan kami. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Maka biarlah kiranya saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit mereka pada saat ini, dalam kelemahan tubuh mereka, mereka datang mencari Tuhan dan menyerahkan apa yang mereka alami di dalam kasih dan kuasa Tuhan, sehingga pada waktunya sesuai dengan rencana Tuhan mereka akan dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa bagi saudara kasih kami yang saat ini mengalami dampak secara ekonomi dari akibat adanya pandemi COVID-19. Tuhan, biar kiranya Engkau juga menyertai kehidupan setiap orang, kehidupan setiap keluarga. Bila kiranya Engkau akan cukupkan dalam setiap kebutuhan yang ada. Segala sesuatu yang terjadi kami serahkan dalam campur tangan Tuhan, sehingga setiap kehidupan anak-anak Tuhan tidak akan mengalami persoalan dalam kehidupan ekonomi mereka, karena Tuhan Yesus akan memberkati dan memberikan apa yang mereka perlukan. Kami juga berdoa untuk mereka yang bekerja sebagai tenaga medis dan relawan dalam proses penanganan COVID-19. Tuhan kiranya juga senantiasa memberkati. Proses vaksinasi yang saat ini masih berjalan, dengan segala pergumulan kami dalam proses penyediaan maupun juga distribusi, dan juga memperhatikan segala dampak akibat vaksinasi, kami mau serahkan juga semuanya dalam pertolongan Tuhan, agar kami semua, baik yang masih menantikan proses vaksinasi ataupun kami yang telah divaksinasi, semuanya boleh merasakan berkat dan kuasa Allah melalui semuanya ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, secara khusus juga bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Biar kiranya kuasa Tuhan akan memulihkan, terlebih untuk setiap kami yang tengah mengalami bencana. Kasih setia Tuhan kiranya menjadi pedoman dalam kehidupan kami, agar kami tidak berputus asa dalam menjalani kehidupan ini. Kami serahkan juga para pemimpin kami dalam tugas tanggung jawab mereka yang berat. Biar kira mereka juga boleh Tuhan pakai untuk menata dan mengelola kehidupan bangsa dan negara ini dengan baik, seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami pada saat ini dalam setiap doa dan pengharapan kami. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, atas segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami berdoa juga untuk proses peribadahan kami pada saat ini, bersama kami yang boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan, baik kami sebagai pelayan firman, liturgos, maupun juga organis, pemandu pujian, dan juga petugas kameramen, dan kami semua yang boleh hadir dalam ibadah daring ini. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang semuanya ingin kami sampaikan dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sebagai ungkapan syukur atas segala kasih karunia dan berkat yang kami terima dari Tuhan, maka kami membawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu melalui jemaat kami di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan firman-Nya, dan Dia juga mengutus kita untuk menjalani kehidupan setiap hari sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah dengan damai sejahtera Tuhan kita kembali dalam kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku.
Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua.